Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pastor Alexander Abana. Hari ini saya mau sampaikan pesan Tuhan yang sikat buat kita semua, yang terambil dalam Yesaya 45 ayat 20-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Perikopnya seruan kepada bangsa-bangsa supaya kembali kepada Tuhan. Ayat 20, berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dan kayu, dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. 21. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. 22. Berparinglah kepadaku dan biarlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Ayat terakhir, demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini firman Tuhan. Nabi Yesaya pada zamannya menyerukan, Tuhan suruh menyerukan kepada bangsa-bangsa supaya mereka kembali kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita dapat pesan, temanya berita dari surga. Saudara, berita dari surga ini disampaikan kepada Nabi Yesaya supaya disampaikan kepada kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kenal Yesus, yang percaya pada Yesus, yang belum percaya pada Yesus. Nah, ada 3 hal yang saya akan bagikan buat saudara lewat pesan, lewat khotbah singkat ini, renungan singkat ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang pertama, pesan atau berita dari surga ini disampaikan bertujuan supaya saudara dan saya bertobat. Katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bertobat artinya berhenti dari perbuatan lama, perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Mungkin dulunya pernah datang ke dukun, datang ke kuburan, doa minta berkat dari leluhur, dari kuburan, dari kakek nenek, dari papa mama. Nah, itu harus berhenti karena itu disebut berhala. Itu disebut kita mendua hati. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat ayat 20-21. Poin yang pertama, bertobat. Saudara harus bertobat. Saudara dan saya harus bertobat. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 20-21. Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa, tiada berpengetahuan, orang-orang yang mengarak patung dan kayu, dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. 21. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada
yang lain kecuali aku. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan menjelaskan bahwa tidak ada yang lain kecuali Allah. Allah di sini dalam Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus bertobat dari semua yang selama ini kita berpikir bahwa itu benar. Nah, kita bukan berpikir dengan pikiran kita sendiri. Biarlah firman ini mengoreksi kita, mengoreksi apakah kita sudah bertobat. Bertobat itu berhenti. Kalau engkau belum berhenti, itu namanya belum tobat. Engkau kumpul dengan orang-orang peminum, orang-orang judi, engkau kumpul dengan teman-teman lamamu, dan engkau besar-besarkan penipuan, besar-besarkan hal yang tidak masuk akal, membesar-besarkan, berbohong dan sebagainya. Itu kita harus berhenti. Ya saudara, inilah pesan yang pertama Yesaya menyerukan supaya saudara dan saya yang sudah percaya Yesus, bahkan yang belum percaya Yesus, harus bertobat dan mencari Yesus, mencari Allah yang benar, yang bertobat dari perbuatannya. Yang kedua, dan saudara yang kasih Tuhan, setelah kita bertobat, apa yang kita harus lakukan? Poin yang kedua, kembali kepada Tuhan, kembali pada Yesus, kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada Allah. Ayat 22, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujungmu, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan di sini bahwa Dialah Allah yang menyelamatkan kita. Berarti Dialah Tuhan yang punya langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang bisa menyelamatkan kita. Gunung, batu, manusia, baik itu sakti sekalipun dia sakti, tidak bisa menyelamatkan. Baik itu organisasimu tidak bisa menyelamatkan. Semua yang di bumi tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan Allah di dalam Yesus Kristus. Allah yang benar, yang kita tahu sang pencipta khalik langit dan bumi. Itulah Allah yang benar, namanya Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena Dia juru selamat. Karena apa saya katakan Dia juru selamat? Bahkan di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Maksudnya tidak ada yang lain lagi yang bisa menyelamatkan. Leluhur nenek moyang kita, orang sakti, pendeta, siapapun tidak bisa menyelamatkan saudara. Tidak bisa menyembuhkan saudara. Tidak bisa menjawab persoalan saudara. Hanya Allah yang benar dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, setelah saudara kembali kepada Tuhan, yang ketiga, percayalah kepada Allah, bahwa Allah yang kita sembah Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Di ayat 23 dikatakan, demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertelut lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam hal ini kita harus percaya apa yang dikatakan firman Tuhan itu iya dan amin. Katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan kita harus percaya. Percaya apa yang ditulis lewat firman Taurat dan Injil. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah isi hati Tuhan. Dari mana saudara bisa hidup benar? Dari Taurat dan Injil. Mengajarkan kita hidup benar bukan berdasarkan pikiran kita sendiri, tapi berdasarkan pikiran Allah. Mari kita hidup berdasarkan pikiran Allah. Percaya penuh, yakin seyakinnya bahwa Allah yang hidup, yang punya langit dan bumi, akan melindungi engkau, akan memberkati engkau, akan membuat jalanmu itu baik adanya. Semua yang dari atas itu baik adanya, tidak ada yang tidak baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah firman saya sampaikan buat saudara. Kesimpulannya, serahkan dirimu dan bertobatlah.
Setelah engkau bertobat, kembali kepada Tuhan. Bukan engkau bertobat diam di rumah. Pikiranmu harus kembali kepada Tuhan. Langkah-langkahmu harus kembali kepada Tuhan. Perbuatanmu harus kembali kepada Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam dirimu. Saudara yang kasih, setelah engkau kembali kepada Tuhan, kau percaya kepada Allah yang hidup. Kau percaya bahwa Allah kita hidup, mendengarkan setiap seruan-seruan kita. Engkau harus percaya bahwa Yesus Kristus ada dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya berdoa supaya saudara yang mendengar firman Tuhan ini, saya berdoa supaya diberikan pengertian dari Tuhan, supaya Bapak Ibu mengerti isi hati Tuhan dan melakukannya dengan sempurna. Maka Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, akan menyatakan kemuliaannya kepada Bapak, Ibu, dan saudara. Tuhan Yesus memberkati.